Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nasrullah NIM 174 akan mereview proposal penelitian saya pada bab 3 yang berjudul penerapan metode diskusi untuk meningkatkan hasil belajar akidah akhlak materi Asmaul Husna kelas 3 MI Nurul Islam 1 Margomulyo Kabupaten Bojonegoro. Pada bab 3 ini terdapat 8 hal yang harus ada. Yang pertama yaitu pendekatan dan jenis penelitian, yang kedua kehadiran dan peran peneliti di lapangan, yang ketiga kancah penelitian, yang keempat subjek penelitian, yang kelima data dan sumber data, yang keenam teknik dan instrumen pengumpulan data, yang ketujuh analisis data, dan yang kedelapan atau yang terakhir yaitu prosedur penelitian. Langsung saja, yang pertama yaitu pendekatan dan jenis penelitian. Pendekatan pada penelitian ini yaitu pendekatan yang saya pakai adalah pendekatan kualitatif, karena untuk meningkatkan kualitas dari pembelajaran. Sedangkan jenis penelitian pada penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas atau PTK. PTK yaitu merupakan suatu penelitian yang dilakukan oleh guru di kelas atau di sekolah dengan peningkatan proses pembelajaran. Yang kedua, kehadiran dan peran peneliti di lapangan. Kehadiran bersifat mutlak, sifatnya artinya peneliti harus ada dalam pembelajaran, karena penelitian yang berperan sebagai instrumen pengumpul data dan tidak bisa diwakilkan. Peran peneliti sebagai pelaksana, guru sementara, pengamat, pengumpul data, penganalisis data yang ada di lapangan, dan pelapor hasil penelitian. Yang ketiga, kancah penelitian. Kancah penelitian ini dilaksanakan di MI Nurul Islam 1 Margomulyo Kabupaten Bojonegoro. Selanjutnya yang keempat, jenis penelitian. Subjek penelitian. Subjek penelitian ini adalah siswa kelas 3 MI Margomulyo 1 Kabupaten Bojonegoro dengan jumlah siswa sebanyak 20 siswa yang terdiri dari 16 siswa dan 4 siswi. Yang kelima, data dan sumber data. Data mencakup 3 hal. Yang pertama, data perencanaan, yang kedua data proses, dan yang ketiga data penelitian. Data perencanaan merupakan contohnya RPP dalam kegiatan pertindakan. Sedangkan data proses diperoleh dari pelaksanaan pembelajaran menggunakan metode diskusi. Dengan data penilaian diperoleh dari hasil tes evaluasi siswa dalam mengerjakan soal tentang Asmaul Husna dan mengetahui contoh dari nilai-nilai Asmaul Husna. Sedangkan sumber data ini berasal dari siswa kelas 3 MI Nurul Islam Margomulyo Kabupaten Bojonegoro. Selanjutnya yang keenam, teknik pengumpulan data dan instrumen pengumpulan data. Teknik pengumpulan data mencakup 5 hal. Yang pertama, observasi. Observasi digunakan untuk mengamati aktivitas guru dan siswa dalam pembelajaran akidah akhlak materi Asmaul Husna. Yang kedua, wawancara. Wawancara dilakukan dengan guru mata pelajaran akidah akhlak kelas 3. Wawancara berisi tentang metode yang digunakan, media yang digunakan, dan permasalahan yang muncul dalam pembelajaran. Yang ketiga, tes. Tes dilakukan setelah proses pembelajaran melalui penerapan metode diskusi selesai. Materi yang diujikan menerapkan refleksi dari materi yang sudah diajarkan
pada materi Asmaul Husna. Yang keempat, dokumentasi. Dokumentasi dilakukan secara proses pembelajaran berlangsung. Dokumentasi berupa foto pada saat kegiatan pembelajaran dan hasil tes siswa. Yang kelima atau yang terakhir, catatan lapangan untuk mencatat hal-hal yang ditemukan pada saat kegiatan di lapangan atau yang tidak terdekat dalam lapangan. Yang selanjutnya yaitu instrumen pengumpulan data. Instrumen pengumpulan data mencakup 5 hal. Yang pertama, lembar observasi aktivitas guru, digunakan untuk melihat aktivitas guru dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran dan seberapa jauh tingkat keberhasilan pembelajaran dengan menggunakan metode diskusi pada pelajaran Akidah Akhlak materi Asmaul Husna kelas 3 di MI Nurul Islam. Yang kedua, lembar observasi aktivitas siswa. Lembar ini digunakan untuk melihat aktivitas siswa dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran dan seberapa jauh tingkat keberhasilan pembelajaran dengan menggunakan metode diskusi dalam materi Asmaul Husna. Yang ketiga, lembar penilaian hasil belajar. Penilaian hasil belajar ini dalam bentuk tes dilaksanakan untuk memperoleh data berupa hasil tes materi Asmaul Husna setelah pembelajaran menggunakan metode diskusi. Yang keempat, hasil wawancara. Hasil wawancara merupakan jawaban dari pertanyaan yang diajukan oleh peneliti kepada guru mata pelajaran Akidah Akhlak. Yang kelima atau yang terakhir, catatan lapangan. Catatan lapangan merupakan kejadian-kejadian yang tidak terekam dalam lembar observasi ketika kegiatan pembelajaran. Yang selanjutnya, yang ketujuh pada bab 3 ini yaitu analisis data. Analisis data adalah kegiatan pemaknaan terhadap data-data yang diperoleh. Analisis data mencakup 3 hal. Yang pertama, reduksi data. Reduksi data merupakan kegiatan mengumpulkan data dari hasil tes dan lembar observasi guru maupun siswa pada saat pembelajaran berlangsung. Yang kedua, penyajian data. Kegiatan penyajian data dilakukan dalam rangka mengkoordinasikan hasil reduksi data sebelumnya dengan menyusun narasi sekumpulan informasi yang diperoleh dari hasil reduksi, sehingga memberi kemungkinan penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Yang ketiga, penarikan kesimpulan. Penarikan kesimpulan dapat dilihat dari hasil belajar siswa dengan menggunakan kriteria ketuntasan minimum atau KKM. Itu sudah memenuhi atau belum. Yang ke-8 atau yang terakhir pada bab 3 ini, prosedur penelitian. Yang pertama mencakup pertindakan. Adapun tahapan pertindakan ini adalah yang pertama, observasi. Observasi dilaksanakan dengan menggunakan lembar observasi saat pembelajaran berlangsung. Yang kedua, refleksi. Pada tahap ini merupakan kegiatan menganalisis data dari hasil pengamatan selama proses pembelajaran berlangsung. Dalam prosedur penelitian ini mencakup 2 siklus. Yang pertama, siklus 1. Pelaksanaan siklus 1 merupakan tahap lanjutan dari pelaksanaan kegiatan pratindakan. Pada setiap siklus terdiri dari 1 pertemuan. Dalam setiap siklus ada perencanaan dan pelaksanaan. Yang pertama, perencanaan. Perencanaan merupakan hal-hal yang dilakukan pada tahap ini. Perencanaan adalah mengidentifikasi masalah yang muncul waktu pratindakan. Selanjutnya, peneliti merancang instrumen penelitian, yaitu menyusun RPP, menggunakan metode diskusi dalam pembelajaran Akidah Akhlak materi Asmaul Husna, menyiapkan lembar observasi aktivitas guru maupun siswa, dan menyiapkan format catatan lapangan selama proses kegiatan pembelajaran berlangsung. Yang kedua, pelaksanaan tindakan. Peneliti menerapkan apa yang sudah direncanakan selama kegiatan perencanaan sebelumnya yang telah selesai dibuat. Pada tahap ini,
Peneliti bertindak sebagai guru sementara atau pelaksana tindakan pembelajaran, sedangkan guru akidah akhlak kelas 3 bertindak sebagai pengamat atau pengkritik nantinya. Yang kedua, siklus 2. Pelaksanaan siklus 2 merupakan tahap lanjutan dari pelaksanaan siklus 1. Siklus 2 ini merupakan hasil evaluasi dari siklus 1. Kekurangan apa saja yang ada pada siklus 1 itu ditambahi pada siklus 2. Itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.